Nah, mari kita lihat ke komentar netizen yang pertama, yaitu dari @rian_ngampur. Kira-kira komponen TKDN apa ya? Baut, mur, kaca, atau pajak? Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Sebenarnya kan pada saat kita lihat iPhone 17 dibilang TKDN yang 40%, langsung kebayangnya bahwa 40% atau hampir setengah produk ini komponen ada pabriknya di Indonesia, jadi nggak kebayang gitu. Nanti kita akan bahas begitu ya. Kita lihat dulu ke komentar selanjutnya, yaitu dari @firechicken_17. Ngaruh jadi murah nggak tuh TKDN? Kita lihat lagi ke komentar selanjutnya, yaitu dari @owen_lomoto. Di Indo ada 5 lokasi Apple Developer Academy di Batam, Jakarta, Tangerang, Bali, Surabaya. Setiap tahun mereka ada beasiswa 10 bulan termasuk uang saku dan pinjaman alat. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan TKDN. Nanti kita akan cek ya benarannya apakah memang betul atau tidak. Tapi cukup ini ya, cukup netizen Indonesia cukup mengikuti begitu ya isu ini. Jadi bukan cuma beli produknya aja, tapi benar-benar mengikuti apakah memang Apple ini benar-benar sudah berinvestasi, sudah membuat pabrik di Indonesia atau tidak. Kita lihat ke komentar yang terakhir dari @karim_alfatih. Parah TKDN harusnya kayak Samsung dan kawan-kawan lah. Gimana kalau Samsung nggak ikut, dan kawan-kawan TKDN ikut Apple, banyak PHK, nggak adil ini namanya. Mungkin maksudnya yang pada saat ini sedang dilihat kan iPhone. Gimana nih dengan merek-merek lain seperti misalnya Samsung, Oppo, dan lain-lain. Apakah memang kebijakannya sama atau tidak? Nah, mungkin pertanyaan saya kembali lagi. Menjawab pertanyaan netizen yang saya juga sempat berpikir bahwa pada saat disebutkan atau beredar informasi atau berita bahwa iPhone 17 40% memenuhi TKDN, apakah memang ini ada pabriknya di Indonesia atau tidak? Tadi sebenarnya di segmen sebelumnya sudah dibahas bahwa sebenarnya tidak, yaitu dijawab dengan nilai investasi, kemudian juga ada transfer teknologi atau transfer knowledge. Mungkin boleh gambarannya dari redaksi Mas Demis. Oke, sederhananya untuk garis besarnya ya, untuk semuanya tahu iPhone itu semuanya diimpor. Dalam produk jadi? Iya, iPhone itu satu-satunya handphone 4G yang diimpor. Merek lain semua produk di dalam negeri. Kenapa iPhone tetap boleh dijual di Indonesia dan dapat TKDN? Karena ada di aturan TKDN itu ada jalur yang namanya jalur investasi. Jadi kalau misalnya ada brand yang mau, perusahaan yang mau investasi sekian, langsung dikasih TKDN tanpa harus dihitung-hitung proses produksinya dan segala macamnya. Tentunya jatuhnya jadi lebih mahal sebenarnya. Dan cuma berlaku 3 tahun. Sebenarnya kalau udah bangun pabrik ya udah kan, bangun pabrik TKDN-nya akan selalu segitu. Nah, kalau investasi ini tiap 3 tahun itu angus harus dibikin lagi. Dan dia harus investasi lagi? Investasi lagi. Oh, okay. Dengan nilai investasi, kalau misalnya TKDN-nya Apple 40%, artinya investasi yang dikucurkan dalam 3 tahun ke depan itu harus di atas 1 triliun. Sebelumnya yang dengan 35% artinya dia di atas 750 miliar, sorry. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Apple memilih investasi dalam bentuk Apple Developer Academy. Udah ada 4 sekarang, berarti yang pertama itu di Serpong, di BSD, yang kedua itu di Batam, dan ketiga itu di Surabaya. Dan keempat itu di Bali. Yang di Bali ini Apple Developer Academy pertama yang nerima pelatihan buat orang dari seluruh dunia. Jadi nggak cuma dari Indonesia. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah setara si Apple Developer Academy itu dengan pabrik? Yes. Sebenarnya ya kalau dari sisi nilai kan lebih besar, tapi dengan dampaknya sebenarnya ini PR buat Apple dan Kementerian Perindustrian gitu untuk nunjukin apakah si Apple Developer Academy ini berkontribusi sama dengan si pabrik-pabrik itu. Yes. Kenyataannya yang sekarang terjadi adalah ya saya sempat ngelihat Apple Developer Academy kayak gimana. Apple Developer Academy itu pokoknya semua orang bisa masuk, nggak ada batas usia. Begitu masuk ke sana diajarin bukan programming, diajarin untuk macam-macam gitu. Gimana caranya bikin aplikasi, ngelola project. Pokoknya begitu keluar dari sana, perusahaan udah percayalah ini orang bisa gue kasih suruh ngerjain aplikasi, manage project dan lain-lain. Dan terakhir ini katanya mereka juga mau nambahin program AI. Nah sekarang ya PR Apple sama pemerintah, Kementerian Perindustrian itu tunjukin apa bener-bener ada dampaknya lah si lulusan-lulusan Apple Developer Academy ini ke ekosistem industri IT di Indonesia. Oke. Kita melihat
dari aturan TKDN yang pada saat ini diterapkan ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kang Hendra, karena ini kita bahas TKDN secara keseluruhan. Kenapa sekarang sih Kang diubahnya? Apakah kalau kita sok tahu menebak-nebak, apakah memang untuk melanggengkan produk iPhone 17 ini supaya bisa masuk ke Indonesia segera, atau memang ada pertimbangan lain atau urgensi lain dari pemerintah hingga akhirnya merevisi TKDN ini sekarang? Kenapa sekarang? Iya, seperti saya bilang tadi, memang sekarang ini pemerintah dihadapkan dengan persaingan luar biasa ya untuk menarik investasi. Kalau seandainya tidak beradaptasi, saya pikir akan sulit. Misalnya contoh, kalau kita hanya misalnya tetap ngotot dengan memaknai TKDN sebagai sebuah komponen saja, pertama pasti akan banyak hambatan dari negara lain juga untuk melakukan pembalasan. Karena harus kita akui bahwa TKDN itu adalah bagian dari hambatan perdagangan ya, secara non-tarif. Sampai dibahas sama Donald Trump. Iya, dan itu pasti itu sebuah realistis saja bahwa itu memang sebuah kenyataan fakta bahwa itu sebuah hambatan perdagangan, dan sekarang ini mungkin semacam jalan tengahnya lah di antara tarik-menarik kepentingan, dan ini TKDN yang versi lebih adaptif ini justru menjadi peluang baru. Artinya tidak hanya bicara soal masalah komponennya paling banyak, tapi bagaimana supaya ada lapangan kerja juga, ada nambahan skill juga sumber daya manusia di Indonesia dalam bidang teknologi. Saya pikir itu lebih penting juga gitu, karena kalau seandainya kita tidak melakukan perubahan, tidak berubah dengan perkembangan global sekarang, saya pikir kita akan semakin ketinggal. Iya, gitu. Iya, dan tadi ya saya sempat ke Apple Developer Academy, pengajarnya itu dari seluruh dunia. Jadi programmer dari banyak perusahaan di seluruh dunia, dan mereka kelasnya satu kelas tuh paling cuma beberapa kelompok, 4 orang 3 orang. Dan alumninya emang udah banyak kepakai. Jadi katanya bahkan ada beberapa perusahaan tiap ada lulusan mereka minta lagi. Terus dan udah ada kekhususannya. Misalnya kayak di Batam, itu kan dekat dengan studio film ya, studio film besar di situ. Nah kebanyakan lulusannya itu animator atau game. Di Surabaya katanya mungkin fokusnya ke DevOps. DevOps itu artinya yang benar-benar ngembangin teknologi software dari ujung ke ujung. Nah katanya yang lagi dibangun nanti di Jakarta, nanti yang kelima katanya mau di Jakarta, di Bundaran HI lah, di sekitar Bundaran HI itu mau fokus di AI. Nah gimana lulusannya kayak gimana, ini sebenarnya PR pemerintah ya. PR pemerintah katanya sekarang Apple dikasih kekhususan, kita lihat dampaknya ya dari PR pemerintah. Oke, kalau tadi dari penjelasannya Mas Demis dan juga Kang Hendra, mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan Apple Developer Academy ini, tapi kan dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya, yaitu di mana sebenarnya produk-produk ini harus membangun pabrik, itu kan langsung memberikan efek ketersediaan lapangan kerja. Tapi kalau lewat akademi-akademi seperti ini, transfer knowledge, transfer teknologi butuh waktu, dan di sisi lain juga lapangan kerja apakah memang tersedia begitu? Ini juga harus dipertanyakan kan, maksudnya tujuan utamanya adalah kenapa sih dibikin mahal banget gitu? Harusnya kan tujuannya maksain nih, lama-lama masa sih dia mau bayar terus, nggak mendingan bikin pabrik aja? Pertanyaannya kenapa segitunya banget gitu, dia rela bayar segitu banyak, nggak bangun-bangun pabrik? Artinya yang tujuan utama dari TKDN itu untuk memperkuat industri komponen handphone di Indonesia selama ini belum terjadi pendalamannya itu. Betul, iya. Kenapa Apple masih nggak mau juga nih, padahal yang lain udah pada mau? Ya, apakah emang benar-benar nggak ada mereka supply chain-nya di sini? Kenapa justru mereka larinya ke India? Dan perubahan aturan TKDN ini mungkin yang harus diingatkan lagi, tujuan TKDN itu memperdalam. Makin banyak pabrik di sini, makin banyak bahan bakunya di sini. Jangan tujuannya untuk menghambat ya, Kang Hendra ya. Jangan cuma untuk menghambat, tapi benar-benar kejadian terbentuk pohon industrinya dari akar sampai pucuk ada di Indonesia. Iya, sebenarnya sudah terjadi kan sebetulnya ini ketika di handphone sekarang ini kita sudah ada maju impor. terus. Ya, cuma memang saya pikir justru yang sekarang paling penting adalah bagaimana implementasi dari aturan baru ini. Ini mau dibawa kemana nih? Maksud terutama dalam prakteknya dari para investor-investor ini ketika sudah memenuhi TKDN dalam konteks sertifikasinya itu diimplementasi lapangan sesuai nggak gitu. Nah ini yang perlu dikawal serius karena kita tahu kalau yang berbau sertifikasi itu kan nanti rentan, ya kan, rentan terakhir kan ada jadi permainan, ya kan, kasus juga ya. Tukang stempel. Nah ini saya pikir harus diawasi sih, jangan sampai justru niatnya baik untuk dalam arti untuk mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan lapangan kerja dan kemampuan kita dalam bidang teknologi justru jadi bahan buat ini apa namanya bancakan gitu dalam soal sertifikasi itu. Ya, selain menghindari atau memastikan bahwa
kebijakan TKDN ini tidak jadi bahan bancakan atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Di sisi lain kan kalau kita lihat sebenarnya tujuan utama atau tujuan mulia dari dirubahnya TKDN ini adalah untuk supaya mempermudah perizinan dan juga sertifikasi terutama bagi IKM, bagi industri kecil menengah. Kemudian juga insentif tambahan tadi kita sudah lihat ya aturannya buat jadi nggak hanya dalam bentuk pabrik atau komponennya di dalam negeri saja tapi juga buat perusahaan-perusahaan yang melakukan R&D atau litbang juga akhirnya dihitung dalam unsur TKDN. Jadi istilahnya unsur-unsur ini ditambahkan nggak cuman berkaitan dengan fisik saja gitu, betul. diperluas lah. Tapi kalau kita lihat ada tantangan dan risikonya juga, yaitu dimulai dari persyaratannya dikhawatirkan terlalu longgar nih. Kalau akhirnya terlalu longgar ya itu tadi, kalau misalnya katakan dia membuat litbang, apakah itu akan berdampak secara ekonomi buat Indonesia? Bagaimana akhirnya pemerintah menjawab pertanyaan ini atau titik tengahnya seperti apa supaya didapatkan Indonesia masih tetap menarik bagi investor dengan kebijakan TKDN, tapi juga tetap memberikan multiplier effect yang real buat masyarakat karena kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya pikir perlu ada batasan yang clear ya, jadi dalam pengawasan supaya implementasi dari investor yang misalnya Apple gitu yang harus pasti gitu. Jadi di lapangan tuh mereka terukur gitu. Tapi saya pikir gini, terlalu dengan TKDN sekarang makin fleksibel artinya lebih adaptif. Bahkan UMKM pun punya ada ruang untuk bisa dapat TKDN kan. Artinya nanti ruang-ruang mereka untuk meningkatkan pasar atau penjualan justru lebih meningkat. Misalnya gini, ketika dalam arti TKDN untuk lolos supaya dalam e-katalog pemerintah gitu nanti mungkin UMKM akan bisa masuk dalam dan untuk bisa lolos penjualan mereka di produk-produk yang akan di pengadaan oleh pemerintah. Nanti dampak positifnya juga soal masalah insentif pajak. Mungkin bagi UMKM yang belum pernah dapat TKDN sekarang dapat TKDN, dia akan dapat insentif pajak dengan karena sudah dapat TKDN yang tinggi gitu loh. Saya pikir itu penting banget sih. Gitu. Kayaknya itu yang terjadi sekarang adalah ya kalau saya mau coba menduga-duga ya, Kemenperin itu mencoba mengadopsi aturan yang buat handphone ini ke semua industri. Manufaktur, otomotif. Iya, ke semua industri ya. Gimana kalau misalnya ya kita pull juga dari investasi selain dari hitungan per komponennya. Ya, dan jadi juga yang harus diperhatikan sebenarnya ya handphone itu kan teknologi sangat tinggi ya. Yang kita harus tanya juga gimana kalau yang teknologi yang lebih rendah. Betul. Stop kontak, panel listrik, lampu, televisi, kulkas gitu. Apakah udah dalam juga TKDN-nya? Tekstil ya terutama ya. Kalau tekstil mungkin agak kompleks karena dia supply chain-nya sangat seluruh dunia. Tapi lapangan kerjanya paling besar di Indonesia. Iya, atau semen, ya yang simpel-simpel aja lah, baja. Nah itu udah cukup dalam belum TKDN-nya. Itu juga kita harus pantau terus ya. Yes, yang menjadi PR pemerintah yaitu supaya kalau akhirnya TKDN ini dilonggarkan, oke untuk menarik investasi, tapi di sisi lain juga kita nggak bisa tutup mata bahwa TKDN ini bisa menjadi alat strategis untuk membangun industri nasional kalau digunakan dengan tepat, tapi hanya jika diiringi eksekusi yang realistis dan juga dukungan nyata ke pelaku usaha. Kalau contohnya iPhone 17 ini memang lolos TKDN lah kita katakan ya, karena memang semua mata tertuju pada iPhone 17 kayaknya sekarang. Namun dampak nyatanya, pertanyaan yang dari tadi kita bahas ke manufaktur lokal, apakah memang bisa dibuktikan atau tidak, kemudian di tengah tekanan global dan juga risiko tarif baru, apakah memang Indonesia sudah membuat kebijakan TKDN yang bukan sekedar simbol kebijakan tapi benar-benar memperkuat daya saing dan juga kemandirian ekonomi.